Selamat hari Minggu untuk kita semua. Amin. Mari bawa syukur kita pagi hari ini. Hati yang baru, semua yang baru. Pujian penyembahan yang tertuju hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berkumpul menyatukan hati dan pikiran, sepakat bahwa hanya Dia yang layak menerima pujian hormat. Hanya di dalam namanya ada kemuliaan, ada kelepasan, ada kelegaan yang sejati. Amin. Mari sembah Dia. Kami bersyukur di pagi hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kasih-Mu menyempurnakan hidup kami. Kasih-Mu memberi jawaban bagi kami. Kasih-Mu tak berkesudahan kami alami Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh percaya masa depan kami adalah hidup yang berkemuliaan di dalam-Mu. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Yes. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku dalam Kristus. Dalam Kristus kami percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku hanya di dalam Kristus. Kami percaya
Mazmur 72 ayat 18 sampai 19. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya amin. Kami aminkan Tuhan. Kau satu-satunya yang berkuasa. Satu-satunya yang menjadi pemilik hidup kami Tuhan. Walaupun seringkali Tuhan kami jalani hidup, kami punya agenda Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, dengan segala yang baru, hati kami yang baru kami nyatakan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang bertahta buat hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa mengalami glorious living itu Tuhan. Dan firman-Mu yang disampaikan Tuhan, dari isi hati-Mu Tuhan, yang akan Om Nino sampaikan, apa yang Dia sudah persiapkan. Lebih daripada itu, urapan dan pewahyuan-Mu yang baru turun kepadanya Tuhan. Kami siap belajar pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap juga memuji-muji nama-Mu. Bersorak-sorai. Sukacita kami di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada di tempat lain Tuhan. Kami sepakat Tuhan, kami memuji, kami menyembah satu nama, namanya Yesus. Kenisa, yang sepakat katakan, amin. Mari kita terima sukacita dari surga yang tidak terpengaruh terhadap keadaan kita. Ada sukacita saudara-saudara. Amin. Kami terima. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Mari kita terima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya beberapa hari yang lalu tuh aku dengerin ada satu lagu. Jadi liriknya itu kira-kira begini. Ku bawa hatiku, penyembahanku, aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Terus akhirnya aku coba cari ayatnya gitu, kayak pernah baca gitu. Dan itu ada di Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam ayat ini yang dimaksud ia adalah Yesus, dan aku itu adalah Yohanes Pembaptis. Sekarang yuk kita ganti aku yang Yohanes itu jadi nama kita. Ia atau Yesus harus makin besar, tetapi Friska harus makin kecil. Jadi judulnya itu adalah kesaksian Yohanes tentang Yesus. Di mana di pelayanan Yohanes, dia mengakui bahwa inti pelayanannya itu adalah Yesus, bukan dia gitu. Dia cuma mempersiapkan jalan aja gitu. Dan dia bilang bahwa yang paling penting itu adalah Yesusnya gitu. Nah saat ini kita mau memberikan persembahan, biarlah persembahan kita ini adalah kesaksian kita akan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kesaksian bagaimana Tuhan memberkati pekerjaan kita, bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, bahkan dalam segala kekurangan, di situ ada kebesaran Tuhan gitu. Jadi mari kita hari ini kita memberi pemberian kita itu, persembahan kita itu adalah kesaksian kita bahwa Tuhan itu yang paling penting gitu. Bahwa pusatnya itu adalah Yesus dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Semua berkat-Mu yang bisa kami nikmati, berkat rohani juga berkat jasmani Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan karena kuat hebat kami, bukan karena apa yang kami bisa lakuin Tuhan, tapi semua hanya karena pemberian dari Engkau, semua hanya karena kasih karunia Engkau Tuhan. Biarlah setiap lewat pemberian kami, bahkan kehidupan kami, itu adalah kesaksian tentang Yesus saja, kesaksian tentang kebesaran Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga orang bisa melihat bahwa ada Engkau Yesus di dalam kami. Engkaulah pusat segala sesuatu Tuhan, Engkaulah yang terpenting dalam segala hal dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Engkau memberkati setiap jemaat yang memberi, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan, berkati apapun yang menjadi kerinduan, bahkan dalam segala pergumulan kami percaya Tuhan, Engkau besar Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan kerelaan hati kami memberi dengan kerendahan hati kami, dengan kesadaran penuh bahwa kebesaran itu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. I know the night won't. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again.
your praise again. You promised, Lord, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never, your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Allah yang tak pernah gagal. Without faith we say, I've seen you move. You move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way, there was no way. I believe, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I've seen you move. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. Promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. Still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. Your promise, Lord. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never, your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. I'm still in your hands. This is my confidence. You never, I've seen you move. I've seen you move. You move the mountain, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you. I've seen you move. I've seen you move. You move the mountain, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. I see you, I see you, I see you. I see you do it again. Jesus. Without faith we see
Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. Still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Oh, you never fail me yet. Oh, sing how great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Yeah. Sing with me how great is our God. All will see how great is our God. How great, hey. How great is our God. Sing with me how great is our God. All will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. No one see how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great is our God. How great, how great, how great, how great is our God. Sing with me how great is our God. All will see how great is our God. One more time, one more time, one more time, one more time. How great. Amen. Oh, how great is our God. Sing with me how great Yes, Lord, yes, Lord. is our God. Cikatara laban No doa one see siara laban how doa cikatara laban doa siara laban doa tidak basikiara laban is our God.
Yes Lord, Your name is great above all names. Engkau Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang perkasa, agung, Raja dan Juru Selamat kami. Tidak ada nama di atas Engkau Tuhan, semua nama ada di bawah Engkau Tuhan. Nama Yesus namanya yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan di tempat ini Tuhan. Di hidup kami, di rumah tangga kami, dimanapun kami pergi. Kami mengagungkan, meninggikan, memuliakan nama Yesus. Jadikan itu Tuhan our way of life. Untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dengan perkataan kami, tingkah laku kami, karakter kami Tuhan. Yesus senantiasa dipermuliakan. Bukan saja di ruangan ini Tuhan. But wherever you send us go. Kami akan membawa nama Yesus. Memperlihatkan nama Yesus. Supaya kami hidup in the glorious living. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya. Ada firman Tuhan yang berbicara kepada kami. Ada firman Tuhan yang baru. Ada pewahyuan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini. Kami diperbaharui. Kami pulang dari tempat ini. Kami diperbaiki. Pandangan tentang firman Tuhan, pengertian tentang firman Tuhan, kami boleh lebih mengerti, lebih indah lagi. Because dalam pengertian akan firman Tuhan akan membangun iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. God is good, amin. Tuhan baik banget Bapak Ibu sekalian, baik banget, luar biasa. Kasihnya luar biasa, apalagi setelah firman Tuhan ini, kita akan betul-betul lebih mencintai Tuhan lagi. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kita sudah dibakar oleh Pastor Michael, ya. Dan pada hari Selasa apa Rabu kemarin, kita sudah berkumpul dan mengambil satu komitmen lagi untuk memberikan Tuhan lebih baik lagi. Melayani Tuhan lebih semangat lagi. Api kita menyala-nyala lagi untuk Tuhan. Amin. Kita mau betul-betul sungguh-sungguh lagi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat sungguh-sungguh untuk kita. Amin. Oh, God is so good, God is so good. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita masih dalam tema kita. Apa tema kita? Glorious Living. Glorious living itu apa sih maksudnya Pak Nino? Glorious itu living adalah hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Bukan hidup sukses loh glorious living itu. Bukan hidup berhasil. Itu nanti efeknya. Tapi yang paling utama adalah kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan itu dulu. Dan waktu kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, the glorious living, the glorious of our God, kemuliaan Allah akan memenuhi kita juga. Amin. Yang kita kejar bukan gloriousnya, yang kita kejar adalah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, and the glorious living will follow us up. Amin. Jadi gloriousnya itu jangan kita kejar. Yang kita kejar itu Kristusnya, Tuhannya. Bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. And the glorious living will follow us. Amen. Amen. Jadi jangan salah ya. Kekristenan itu mengejar akan keberhasilan, kesuksesan. Enggak. Kekristenan itu bagaimana kita merubah dari hari ke hari. Kehidupan kita, setelah kita bertobat, kita mengalami pembaharuan budi dari hari ke hari. Akhirnya menyerupai gambaran Khaliknya. And that's the glorious living. Amen. Oh, God is so good. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. If you're talking about God, if you're talking about the glorious living, if you're talking about God's goodness that follow us, we are talking about grace. Karena Allah kita is all about grace. Okay? Dan ada dua hal grace di sini yang akan kita baca is grace. Waktu grace yang menyelamatkan kita dan grace sesudah kita diselamatkan. Now my talking today is about grace sesudah kita diselamatkan. Amen? Kita baca dulu semuanya. Baca Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2.
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Siapa masih ingat ini kita yang dulu? Ya, kita yang dulu masih sesat, ya. Kita masih dulu melakukan hal-hal duniawi yang nggak kepikirkan lah dulu istilahnya, ya. Kemudian ayat berapa sekarang? 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Waktu kita bertobat terima Yesus, Tuhan bilang, mari anakku, aku mengampuni engkau, aku menghapus dosamu. Aku lupakan semua dosamu. Engkau yang tadinya harus binasa, engkau yang tadi harus mati, tidak jadi mati. Sebab aku sudah mengganti kematianmu di kayu salib. Sehingga engkau yang tadinya harus mati, tidak jadi mati, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Amen. Ayat berapa sekarang? 6. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah dan sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin, 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 amin. Ayo ayat 8 sekali lagi ya. Sebab, ini sekarang dalam kehidupan ini ya. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Nah ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan ke depan ini, untuk melakukan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam kemuliaan Allah. Dia mau supaya kita hidup di dalam dunia ini setelah kita diselamatkan, kita hidup in a glorious living. Amen. Jadi memang udah rancangan dari Tuhan dari awal untuk memberikan kita pekerjaan, kegiatan, aktivitas untuk membawa kita masuk kepada kehidupan yang full with His glory. Amen. Jadi langkah pertama kita setelah kita diselamatkan, Tuhan katakan, oke, setelah kau diselamatkan, aku akan berikan kamu kehidupan, a glorious living. A glorious living. Apa itu glorious living? Berkemenangan, berkesuksesan, berpengharapan, diberkati, dikasihi, dikenan. Amin, kok diam semua? Gimana Pak Dino? Gimana kok belum? Saya belum nih. Nah mungkin kita belum melakukan apa yang harus the steps that we have to do. Karena apa? Tuhan katakan sebelum diciptakan, ya karena dibuatan Allah, diciptakan dalam Kristus ya untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya coba kita sambung dengan Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan atau memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan glorious future. Itu rancangan Tuhan to give us with a glorious future. Glorious future Bapak Ibu sekalian. Wow.
Tapi saya belum di situ Pak Nino. Wait. Life is a process, kata Kefas. Kefas Rimpandi mengatakan, life is a process. Dia sekarang lagi diproses di Amerika. Dan kita percaya prosesnya akan membuat dia semakin matang, semakin kuat, semakin berbobot, semakin hidup takut akan Tuhan. Amin. If God haven't brought us into the glorious living, berarti dia sedang mempersiapkan kita. Stay there. Di situ aja tunggu. Halo, masih ada ya? Kok yang depan-depan aja ya, yang belakang-belakang enggak ya? Sampai enggak suara saya ke sana? Sampai ya? Jadi Tuhan mempunyai rancangan untuk setiap kita untuk mempunyai glorious living. Tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang Tuhan tidak mempersiapkan a glorious living for their life. Amen. Dan ini sudah dipersiapkan Tuhan waktu Tuhan pertama kali menciptakan langit dan bumi. Yuk kita baca. Yuk kita baca, percaya enggak? Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita, supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas apa? Seluruh bumi. Semua alam semesta kita kuasain. Itu maksudnya Tuhan dari awal waktu menciptakan Adam. Amin. Dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambaran Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka apa? Kuasailah bumi. Kuasailah binatang. Kuasailah alam semesta yang sudah saya siapkan. Itu enggak yang diperintahkan Tuhan? Hah? Enggak, Tuhan enggak bilang itu. Jangan salah. Firman Tuhan apa? Beranak cucu lah. This is the key of success, Bapak Ibu sekalian. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan takutlah dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan dan laut-laut. Baru Tuhan katakan, berkuasalah atas ikan-ikan dan laut-laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. What does it mean? Apa? Ini loh kesalahan yang sekarang yang sering kita hadapi, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan pertama kali, instruksi Tuhan yang pertama kali setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bukanlah untuk menguasai bumi dan segenap isinya. Tapi beranak cuculah. Build your healthy family. Bangun keluarga-keluarga ilahi dalam kehidupanmu. Persiapkan keluarga-keluarga anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Bangun rumah tangga suami istri yang saling menghormati. Bangun beranak cuculah, maksudnya mempunyai satu keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Build a strong family, build a strong relation between husband and wife. Setelah keluarga itu sehat, baru Tuhan akan kirimkan, kuasailah alam semesta ini. Esensi dari berkat Tuhan ada pada bagaimana kita membangun keluarga kita. Jangan dibalik Bapak Ibu sekalian. Sebab kalau Tuhan sudah berkati kita dan keluarga kita berantakan, apakah guna berkat itu semuanya? Kunci daripada keberhasilan, kunci untuk masuk dalam glorious living is number one, is build your healthy family first. Build your healthy relation husband and wife. Build a good relation between parents and children. Bangun hubungan yang baik antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Buat keturunan ilahi yang hidupnya takut akan Tuhan. Itu dulu modal utama kita, itu dulu. Kalau kita mau mendapatkan the glorious living from God, start the foundation. What is the foundation? Fondasinya apa? Fondasinya adalah membangun keluarga yang sehat, yang hidupnya takut akan Tuhan. Prioritas
prioritaskan akan keluarga. Prioritas akan keluarga, baru bisnis. Berkali-kali mungkin saya sudah pernah saksikan di sini. Bagaimana Tuhan menegur kami. Waktu kami baru pulang dari Amerika, saya baru kerja. Saya kerja terus. Waktu pada saat itu di law firm yang paling besar. Pulang pagi, hampir setiap hari pulang pagi. Saya tinggalin anak-anak dan Meda. Pulang pagi. Kerja, karir terus. Kemudian liburan, Meda bilang, ini anak-anak perlu liburan. Saya bilang, aduh saya lagi sibuk. Ya oke, terserah. Tapi tolong perhatikan keluarga, anak-anak perlu liburan. Tanya masih mereka masih kecil. Ya udah deh, nanti aja deh. Soalnya itu akhir tahun biasa lawyer tuh kayak akuntan juga, lagi kejar tayang untuk nutup perusahaan, ya. Semuanya diselesaikan. Akhirnya Roh Kudus mengingatkan saya, coba kamu dengerin istri kamu. Dan akhirnya saya bilang sama Meda, oke deh Met, kita liburan nih sama anak-anak. Saya bilang sama kantor, saya mau liburan. Wah ini lagi sibuk nih. Ya, tapi gue perlu liburan. Gue udah kelamaan nih pulang pagi terus. Gue harus perhatiin keluarga gue. Dan Bapak Ibu sekalian, kami pergi liburan. Waktu kami lagi di liburan itu, waktu kami sedang ada di theme park, apa itu theme park theme park, kayak Dufan, kayak dunia fantasi gitu, ya. Tuhan pertemukan saya dengan satu orang. Dan akhirnya orang itu menjadi partner saya. Di luar kerjaan law firm, Tuhan kasih saya satu lagi, kerjaan baru. Akibat dari pertemuan ini, kami bisa membuat satu perusahaan. Akhirnya dari satu perusahaan ini, kami bisa buat satu pabrik kapal. Dan akhirnya pabrik kapal ini kerjasama dengan pabrik kapal yang paling besar di seluruh dunia, namanya Dubai World. Bapak sekalian, kalau kita mau dengar suara Tuhan, kalau kita mau peka dengan suara Tuhan, Tuhan bangun dulu keluarga dulu. Aku gak pusing kamu mau bisnis, boleh sih bisnis. Tapi my first priority, bangun dulu keluarga. Bangun dulu hubungan suami istri. Buat sehat dulu keluarga. Dan Tuhan bisa tambahkan tuh Bapak sekalian, saya gak punya pikiran. Gak ada hubungannya ketemu di theme park, ketemu di dunia fantasi. Bisa ketemu sama partner yang akhirnya Tuhan kasih dan itu menjadi sumber kami yang pemasukan yang paling besar di tengah keluarga kami. Baru yang namanya ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan sibukkan diri dengan mencari uang. Tapi sibukkan diri untuk taat kepada suara Tuhan. Tuhan akan merubah semua kehidupan kita. Pertama, peka membangun keluarga. Amin Bapak sekalian. Waktu pertama kali punya handphone, istri saya Meda kan. Tapi di konteks saya tulis beloved. Beloved itu artinya kekasih. Kekasih seperti Yohanes 3 ayat 16. Because so loved the Lord that he sent his only begotten son, his beloved. Saya ingin membangun hubungan saya dengan istri saya sehingga tidak ada jarak antara istri saya dan saya. Begitu dekat, I put her as my beloved, yang sampai tidak ada yang bisa masuk di tengah-tengah kami, Bapak sekalian. Kalau ada yang masuk di tengah-tengah kami, namanya bukan beloved lagi. Second beloved. Third beloved. Tapi enggak. Saya kasih dan saya pertamakan bahwa istri saya adalah satu-satunya perempuan. Saya selalu bilang sama istri saya, Beb, tahu enggak, kamu tuh satu-satunya perempuan di dunia ini, yang lain laki semua. Ya dong, harus dikipas-kipasin dikit dong, biar seneng dia. Satu-satunya perempuan, yang perempuan laki semua, gue gak tertarik, cuma satu yang perempuan, lu doang. Yang lain laki semua. Bapak sekalian, tapi waktu saya komit untuk menjaga keluarga kami, Tuhan membuka kehidupan kami
untuk itu hidup dalam glorious living itu, Bapak Ibu sekalian. Hidup dalam glorious living itu. No, not only material, bukan saja materi Bapak Ibu sekalian. Tuhan percayakan kami untuk terlibat dalam pelayanan demi pelayanan. Boleh melayani Tuhan. Kami boleh melayani baik di gereja GBK Nisa, kami boleh melayani di PGI, kami boleh melayani di rumah sakit, kami boleh bangun rumah sakit di mana-mana. Untuk bisa melayani orang itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Enggak, bukan soal materi aja. Tapi waktu kita hidup melekat sama firman Tuhan, waktu kita mulai mentaati firman Tuhan, Tuhan mulai buka pelayanan-pelayanan yang baru untuk kehidupan kita. Dan kita akan menjadi berkat untuk banyak orang Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, the glorious living itu basically harus kita ketahui. Kalau kita ketahui the glorious living itu seperti tadi saya katakan. Nggak tahu apa-apa tiba-tiba Tuhan bisa kirim, Tuhan bisa kasih saya pabrik kapal. Nggak ada urusannya Bapak Ibu sekalian. Ilmu saya bukan ilmu teknik, bukan ilmu perkapalan, saya bukan sarjana insinyur, bukan. Saya sarjana hukum, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Tapi kalau Tuhan mau kasih, Tuhan kasih Bapak Ibu sekalian. Amin. Lo bisa kerjain apa? Gue nggak bisa apa-apa Pak. Saya cuma ngojek aja. Kalau Tuhan akan berkati kehidupan kalian. Kalau Tuhan mau kehidupan Bapak diberkati, Tuhan akan robah kehidupan Bapak Ibu sekalian. Berikan kemuliaan nama Tuhan dong. Our God is a God that full with glory. Allah kita Allah yang tidak terbatas. Jangan kita batasi Bapak Ibu sekalian kemampuan Allah kita dengan pemikiran kita. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, waktu saya baru tamat SMA, saya bilang saya pengen ekonomi. Saya pengen kerja di bank, saya pengen punya banyak duit. Tapi enggak diterima tuh Bapak Ibu sekalian. Terimanya di Fakultas Hukum pada zaman itu tahun 86 tahun 70 awal 70 akhir. Fakultas Hukum itu cereng, nggak ada yang masuk ke situ. Semua orang dokter, insinyur, paling nggak saling bagian ekonomi masuknya bagian sosial masuknya ke ekonomi. Saya bilang Tuhan, gue mau ekonomi dong supaya banyak duit. Enggak, lu masuk ke Fakultas Hukum. Ya udah masuk Fakultas Hukum. Selesai Fakultas Hukum, buat lamaran kan. Ada sekitar 50 lamaran. Semuanya bank semua. Bank sama financial institution, non-bank, FINB. Semua saya lamar-lamarin. Gua mau jadi ekonom di bank banyak duit. Yang saya kejar tuh kemuliaan, Saya lupa, saya mesti kejar sumbernya dulu, saya mesti kejar Kristusnya dulu. Ketaatannya dulu, kesetiaannya dulu. Gak ada yang terima tuh Bapak Ibu sekalian, 50-50-nya tuh lebih, gak ada yang satu pun yang membalas. Akhirnya saya bilang, ya Tuhan, saya berserah sekarang Tuhan, kalau Tuhan mau saya jadi lawyer ya saya jadi lawyer lah. Gak tahu deh jadi apa tuh lawyer pada saat, belum ada gambaran lawyer tuh pakai gimana Bapak Ibu sekalian. Sekarang aja sombong-sombong si Rio lah, si Josa lah, I'm a lawyer. During my time lawyer enggak ada yang dibutuhin. Pengacara, oh ini nih banyak acara enggak ada kerjaan. Gue gak ngerti, gue masuk aja deh Tuhan kalau mau jadi pengacara, gue jadilah pengacara. Ada saya ke Amerika, saya pulang, saya diterima di salah satu law firm yang paling besar. And yet toh Bapak Ibu sekalian, berkat Tuhan yang paling utama bukan lewat pengacaranya. Tuhan ingin kasih tahu yang aku mau ketaatanmu. Bukan kamu, bukan apa yang lain, ketaatanmu. Waktu aku melihat ketaatanmu, maka the glorious living will follow you. Waktu kita hidup taat sama Tuhan, yang paling utama waktu kita mulai memperhatikan tugas Tuhan yang paling utama, membangun rumah tangga kita. Menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. The glorious living will follow us Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian gak ada yang terlambat ya. Gue udah kawin 30 tahun nih Pak Nino. Gak ada. Kalau biasa panggil nama mulai malam ini panggil Beb Bapak Ibu sekalian. Panggil sayang. Panggil cinta.
Panggil kekasih. Bangun relation kita, perbaharui lagi. Nggak ada yang terlambat di dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Colonel Sanders mulai buka Kentucky umur berapa? 60 tahun, Bapak Ibu sekalian. Gagal, terus gagal, akhirnya 60 tahun. Mau ke 70, baru dia berhasil buka, Colonel Sanders buka Kentucky Fried Chicken. Yang sekarang Bapak Ibu sekalian jadi favorit makanan kita, iya kan? Orang paling kaya, salah satu orang paling kaya. Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken, 70 tahun. Siapa di sini 70 tahun? Belum ada kan? Jadi nggak ada yang terlambat. Oh ada Opung. Tapi Opung udah kaya, udah diberkati, udah dikasihi, udah dikenan, udah luar biasa, anak cucu takut akan Tuhan. Udah top lah. Gak ada yang terlambat Bapak sekalian. 40, aduh gue udah 40 tahun, gak ada yang terlambat. Aduh gue udah 50 tahun, gak ada yang terlambat. Yuk mulai lagi, bangun keluarga kita, itu yang paling utama. Build a healthy keluarga, hubungan yang keluarga. Dan hidup yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan akan berikan kita semuanya. Nah, ada satu yang paling bahaya waktu kita sedang menanti akan glorious living ini. Waktu kita sedang menanti akan untuk mendapatkan, setelah kita lakukan kehidupan keluarga kita yang benar, kita menanti Tuhan akan memberkati kita. Nggak usah konsentrasi sama berkatnya Bapak sekalian. Laksanakan aja, tapi ada satu musuh. Musuhnya adalah yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran dan ketakutan. Aduh, ini udah berapa umur gue udah segini kok belum berhasil ya. Aduh, gue udah buat di anak-anaknya kok belum berhasil. Masih susah aja. Jangan khawatir. Ketakutan itu akan menghalangi akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Satu-satunya musuh daripada waktu kita mulai melakukan firman Tuhan, kita melangkah seperti apa firman Tuhan katakan tadi, ya di ayat yang ini. Ya, bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena kebaikan Tuhan. Jadi waktu kita mulai mengambil keputusan untuk Tuhan aku mau hidup taat sama Engkau, itu berarti kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan dan menyerahkan hidup kita untuk kita hidup tergantung sama Tuhan. Ya, waktu kita mulai hidup tergantung sama Tuhan, ya, waktu Tuhan mulai mengatakan bahwa the glorious living is on the way. Thank you sayang. The glorious living is on the way. Saya minum sebentar ya. Saking semangatnya Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Lama nyanyi dulu enggak. Jadi yang apa namanya? Waktu kita mulai ngerti fondasi yang harus kita bangun, kita mulai mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang selama ini mungkin kita salah bangun, kita lebih kejar tentang mencari duit dulu sehingga lupa keluarga. Kita harus kembali lagi untuk membangun keluarga kita, nggak ada yang terlambat. Dan keputusan itu merupakan satu keputusan di mana kita akan mengatakan, Tuhan, aku sekarang mengerti apa rencana Tuhan, maka aku akan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi level kualitas iman kita akan menentukan glorious living kita. Pengetahuan akan rahasia-rahasia janji Allah di dalam firman-Nya baru bisa terbuka setelah kita mengambil keputusan untuk hidup menjadi pelaku firman. Kembali lagi mundur sedikit, betapa banyak keluarga hamba-hamba Tuhan besar akhirnya berantakan karena apa? Mereka lebih mengutamakan pelayanan. Keluarga nomor 2, akhirnya apa? The whole keluarga berantakan, pelayanan berantakan. Tapi kalau fondasinya sudah benar, keluarganya sudah sehat, baru masuk dalam pelayanan, baru masuk dalam pekerjaan. Sehingga waktu pekerjaannya diberkati, pemberkatan itu akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu yang paling penting. Jadi remember urutannya. Ayo kita kembali ke membangun keluarga kita dulu, memperhatikan keluarga kita dulu. Supaya kita betul-betul bisa membuat satu fondasi yang benar.
Tantangan dari glorious living is fear. Glorious living is grace. Lawannya dari grace is flesh living, which is fear. Dan fear menghancurkan confidence kita. Waktu Tuhan sudah katakan, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bangun keluargamu, hidup takut akan Tuhan. Tapi kita belum melihat belum melihat ujung yang terang di pipa sana. Ya, kita belum melihat ada bau-baunya aja belum. Ya. Kita mulai takut. Dan sewaktu kita mulai takut, itu adalah yang namanya penghancur akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Toksik yang paling besar yang untuk menghalangi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah namanya ketakutan. Fear, ketakutan itu membuat kita tidak bisa melangkah di dalam jalan rancangan Tuhan. Fear itu akhirnya mengaburkan iman percaya kita bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Fear membuat kita tertutup matanya bahwa Allah sanggup untuk melakukan mujizat. Fear membuat kita tertutup dari kemampuan Allah kita yang He is an omnipotent, omniscient, and omnipresent God. Kita mulai mempertanyakan bahwa apakah Allah kita mampu, apakah Allah kita tidak mampu, apakah Allah kita bisa, apakah Allah kita tidak bisa, apakah Allah kita berkuasa atau tidak. Itu karena kita mulai fear, kalau kita mulai takut, kita mulai ragu-ragu, kita mulai khawatir. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mulai takut, katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak akan dengar akan ancaman-ancaman ini, ketakutan-ketakutan ketidakberhasilan ini. Tapi saya akan pegang apa janji Tuhan. Amin. Mestinya Rio sama Josa kesaksian di sini bagaimana dia dipromosi. Mereka dipromosi loh. Rio jadi partner loh. Yeay. Josa jadi senior associate. Yeay. Tapi sebelum mereka dapat tantangannya banyak banget. Tanya deh sama mereka. Banyak nggak? Banyak banget. Mereka gak takut, mereka terus, udah gue gak pusing deh. Karena apa? Ada firman Tuhan yang mengatakan demikian. Firman Tuhan yang mengatakan demikian. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan, di dalam ketakutan itu ada kuasaku yang menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi engkau. Wow, amin Bapak sekalian. Coba deh itunya, slide-nya. Yang 2 Korintus 12 ya. But he said unto me, my grace is sufficient for you. Ya, my loving kindness, kasihku dan kemurahanku. More than enough, lebih dari cukup dikatakan Tuhan. Kasihku dan kemurahanku lebih dari cukup. Waktu engkau sedang menghadapi masalah, kasihku lebih dari cukup, kata Tuhan. Amin. Dan always available, berarti selalu ada di situ. Jangan lupa, aku ada di situ. Waktu kamu sedang menghadapi masalah, aku ada di situ. Kasihku, anugerahku ada dan cukup di situ untuk engkau. Waktu saudara sedang masuk dalam masalah, ingat ini, Tuhan katakan, my grace is sufficient for you. Kasih setiaku, anugerahku, kebaikanku, kemurahanku, pertolonganku cukup ada di situ untuk engkau. Amin Bapak Ibu sekalian. Ingat itu, jangan mau dibohongin sama iblis dengan ketakutan. Aduh nanti gagal, aduh nggak bisa, aduh nggak mungkin. Hilangkan perkataan tidak mungkin. Hapus ada kata masuk nggak mungkin. Dalam nama Yesus keluar nggak mungkin. Gagal saya hapus dari kehidupan saya gagal. Saya ingat waktu janji pernikahan Tanya dan Edo, dia katakan, saya cabut kata cerai dari dictionary kehidupan kami. Jadi kata cerai itu tidak ada, mereka tidak mengerti apa yang namanya kata cerai, enggak ada, dihapus.
Kita juga harus contoh itu. Mulai hari ini kita hapus yang namanya ketidakmampuan kita. Kegagalan kita hapus dari dictionary kita. Amin Bapak sekalian. Karena Allah kita lebih daripada sanggup. Dia sanggup. Amin. Lagu itu, ingat dong lagu itu. Allah kita sanggup. Jadi apa? Kasih karunia-Nya, kasihnya, anugerahnya, more than enough, lebih dari cukup dan selalu ada dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Ini regardless of the situation, apapun masalahnya. Kasih, anugerah, kebaikan, kesetiaan Tuhan, kemampuan Tuhan ada, siap selalu ada dalam kehidupan kita. Itu artinya my grace is sufficient for you. For my power is being perfected, ya, is being perfected and is completed and show it as most effective. Jadi kuasa saya akan lebih nyata lagi pada saat kamu sedang dalam kelemahan. Jadi pada saat kita kelemahan, panggil Yesus Bapak Ibu sekalian. Jangan hidup dalam ketakutan. Waktu kita hidup dalam kelemahan, dalam keraguan-raguan, panggil nama Yesus. Call His name. Katakan, Tuhan aku butuh kasih karunia-Mu. Tuhan aku butuhkan anugerah-Mu. Tuhan aku butuh your grace Father God. Dan di sini katakan, my grace is always sufficient for you. Amin Bapak sekalian. Kalau saya mendengar kesaksian Ray dan Friska, aduh hancur. Waktu mereka kehilangan rumah, hancur saya. Tapi lihat, look now, bagaimana Tuhan menolong. God's grace is more than sufficient for them. Amin Bapak sekalian. So, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Panggil nama Tuhan, panggil nama Tuhan, panggil nama Tuhan apabila kita sedang di dalam proses untuk menuju the glorious living. Terakhir Bapak sekalian. Saya mau kita baca Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Ini hafal. Ya, Mazmur 46 ayat 2 4. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu Mazmur 46 ayat 2. Ini ayat 3 ya. Ya, Allah itu bagi kita apa? Tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Pegang ini aja. Ini firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sedang ada masalah, katakan ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu ayat 4. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, aku tidak akan takut. Amin. Yuk, pagi hari ini kita tahu panggilan kita. Tuhan punya rancangan besar untuk kita. Amin. Tuhan punya glorious living yang Tuhan siapkan untuk kita. Yuk kita menuju ke sana. Pertama, bangun fondasinya dulu. Yuk bangun keluarga yang sehat. Sehat hidupnya takut akan Tuhan. Oke? Yang kedua, jangan sekali-kali biarkan ketakutan mencuri akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketahuilah God's grace is more than sufficient for each of us. Kasih setia dan rahmat Tuhan dan kebaikan Tuhan lebih dari cukup untuk membuat kita hidup, dilindungi, dijaga, diluputkan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan mengkoreksi kehidupan kami. Kami mau kembali Tuhan Yesus memperhatikan firman Tuhan supaya jelas Bapak yang baik. The glorious living itu ada dalam kehidupan kami. Sehingga waktu kehidupan kami dipenuhi dengan kemuliaan Allah, wow, kami akan menjadi berkat untuk banyak orang.
Orang akan menjadi kesaksian, kehidupan kami akan menjadi kesaksian. Dan orang akan bertanya-tanya, wow luar biasa, keluarganya diberkati. Hubungan suami istri yang mesra, anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Bahkan cucu-cucunya mulai membaca Alkitab, luar biasa. Apa kuncinya? Karena mereka mulai melakukan firman Tuhan. Dan akhirnya glorious living akan menyertai akan kehidupan keluarga itu. Terima kasih Bapak, karena ini sebetulnya bukan hal yang baru. Tapi dari awal penciptaan akan dunia ini, Tuhan sudah tetapkan supaya setiap anak-anak Tuhan hidup in a glorious living. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih jiwa kami. Terima kasih, bersyukur. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan berkat untuk setiap kami pada pagi hari ini. Aku lepaskan akan kasih karunia Tuhan untuk setiap jemaat pada pagi hari ini. Aku lepaskan akan grace of God yang sufficient for every each of us. Untuk yang ada pergumulan, aku katakan aku lepaskan kasih karunia Tuhan. Pertolongan, perlindungan, anugerah kebaikan Tuhan turun dan melawat keluarga demi keluarga. Apapun itu masalah yang dihadapi. Aku perkatakan ada mujizat terjadi pada pagi hari ini. Hubungan suami istri dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak dan orang tua dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, keluarga-keluarga dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana tema akan gereja ini. Sebagai satu keluarga, kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Belajar firman Tuhan. Saling menguatkan satu sama lain. Dan akhirnya pergi keluar untuk memberitakan akan kabar sukacita itu. Bapak yang baik, aku berdoa biar tema keluarga jemaat kami ini terus terlaksana. Keluarga-keluarga dipulihkan. Keluarga suami istri dipulihkan. Anak-anak dipulihkan. Dan Tuhan Kau hadir dalam setiap keluarga. Dalam pembangunan mesbah keluarga mereka. Mencari Tuhan. Mengejar Tuhan. Membakar ukupan yang kudus. Memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya keluarga itu dipenuhi dengan glorious living from the Almighty God. Dari Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Anugerah. Haleluya. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how
how great is our God. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Allah kami yang hidup. You are great God Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh hadir dalam ibadah raya ini. Terima kasih kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh meninggikan nama Tuhan, kami boleh mengagungkan. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan kepada Engkau Tuhan. Sebagai wewangian yang harum, sebagai lebona yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Tuhan pakai ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai setiap persembahan. Dan aku berdoa Tuhan berkati semua tangan-tangan yang memberikan maupun yang belum bisa memberikan. Berkati Tuhan. Karena kami percaya setiap persembahan yang diberikan dengan iman. Terima kasih Bapak. Dan aku berdoa biarlah firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan, firman yang berbicara kepada setiap kami, boleh merubah perspektif kami, boleh mengkoreksi kami, memperbaiki kami, sehingga akhirnya kami boleh menikmati the glorious living with God. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami siap untuk pulang pada pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa, apapun yang kami lakukan, pekerjaan, pelayanan, Tuhan berkati. Setiap keluarga Tuhan berkati, pergumulan keluarga Tuhan lawat. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus, Engkau mampu memberikan jalan keluar. Because our God is able God. Terima kasih Tuhan. Kami siap pulang tempat ini. Bapak yang baik, biarlah berkat Tuhan turun pada setiap kami. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biar kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Haleluya. Biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, hiduplah dalam glorious living. Haleluya. Name a powerful name. You are worthy. You are worthy, oh, our praise. And my heart will sing how great is our God. Name a powerful name, Jesus. Name a powerful name. You are worthy, oh, our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always see how great is our God. And always see how great is our God. And always see how great is our God. Jesus. Happy Sunday, Kenisa. Selamat menikmati hidup yang berkemuliaan 1 minggu ke depan lagi. Tuhan berkati.